Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakilan selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosiolinguistik. Yang pertama adalah pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu yang diambil dari dua bidang ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu antar disiplin antara ilmu sosiologi dan linguistik yang bertujuan untuk mengkaji pemakaian variasi bahasa dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sejarah sosiolinguistik. Sejarah sosiolinguistik dimulai pada tahun 1952 ketika Hafiz Shikari memperkenalkan istilah sosiolinguistik. Istilah ini kemudian diterbitkan di Amerika oleh William Bright dan dipresentasikan di Konferensi Linguistik Internasional pada tahun 1962. Setelah dipresentasikan, istilah ini kemudian dikembangkan kembali dalam konferensi internasional di Los Angeles, California. Nah, sejak tahun 1966, istilah sosiolinguistik menjadi istilah yang lazim di kalangan linguis dan sosiolog. Nah, pada akhirnya pada tahun 1990, istilah sosiolinguistik menjadi populer hingga saat ini. Pengaruh dari variasi bahasa, yang pertama ada variasi dari segi sarana. Variasi dari segi sarana dilihat dari sarana yang digunakan. Berdasarkan sarana yang digunakan, maka terbagi dua, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan disampaikan secara lisan dan dibantu oleh unsur-unsur suprasekmental, sedangkan ragam bahasa tulis disampaikan secara tulis dan tidak dengan unsur suprasekmental. Yang kedua, variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya atau fungsinya disebut dengan fungsi dialek, ragam, atau register. Variasi ini dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahwa bangsa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa, misalnya bidang sastra, jurnalis, dan sebagainya. Yang ketiga ada variasi dari segi penutur. Variasi bahasa pertama yang dilihat berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut dialek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep dialek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau ideolognya masing-masing. Variasi ideolog ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara itu. Sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suaranya tanpa melihat katanya, kita dapat mengenalinya. Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya disebut dengan dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada di suatu tempat, wilayah atau area tertentu. Sebab dialek didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Variasi ketiga berdasarkan penutur disebut kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penutur. Selanjutnya yaitu contoh sosiolinguistik. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang berbeda dimungkinkan menggunakan variasi bahasa yang berbeda dari sistem bahasa yang sama. Contoh sederhananya adalah bahasa yang digunakan yaitu campur-campur, seperti bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris, seperti itu. Ada 4 metode yang dapat digunakan dalam meneliti sosiolinguistik. Yang pertama yaitu dengan melakukan observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek kajian. Yang kedua dengan kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga dengan melakukan wawancara,
yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan secara langsung. Dan yang keempat dengan statistik, yaitu metode untuk mendapatkan pola-pola umum dalam tindak laku berbahasa. Sosiolinguistik memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya, sosiolinguistik memberikan pengetahuan tentang bagaimana bahasa digunakan dalam aspek atau segi sosial tertentu. Salah satu peran sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan bahasa formal dan informal. Bahasa formal digunakan ketika kita berada di situasi yang dianggap lebih penting, yaitu ketika kita berada dalam rapat, seminar, atau hal-hal serupa lainnya. Kemudian, bahasa informal digunakan ketika kita dalam situasi yang dianggap lebih santai, yaitu ketika kita berbicara dengan teman sebaya atau rekan sejawat dan hal-hal serupa lainnya.